Halo guys, selamat siang ya. Kembali berjumpa dengan saya. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat selalu ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai idealnya usia untuk menikah. Untuk menikah ngomong-ngomong itu sudah tidak tabu lagi dibicarakan di teman-teman di kalangan masyarakat kita ya, keluarga kita juga, tentunya kita sendiri ya. Untuk mengenai idealnya usia itu menurut saya pribadi, menurut saya loh ya, itu usia itu antara kalau untuk laki-laki itu 25 tahun, kalau untuk wanita sekitar 20 sampai 23 tahun, bahkan maksimal 25 tahun. Maksimalnya untuk laki-laki itu 30 tahun. Nah, di video kali ini saya tidak ingin membahas masalah maksimal usia atau yang namanya menikah. Itu sebetulnya tinggal niat ya, niat yang pertama ya, niat itu. Jadi nggak usah berpikir Anda itu harus mapan dulu secara ekonomi, itu tidak perlu. Karena sejatinya rezeki itu akan mengikuti atau dengan sendirinya ya. Anda harus niat dulu, mentalnya itu Anda persiapkan. Ada yang usia 30 bahkan sampai 50 tahun, sampai meninggal pun mereka nggak ada niat untuk menikah. Awal-awalnya ada karena mungkin permasalahan itu dihantam dari masalah sakit hati, masalah problem-problem lainnya, atau mengurusi adiknya, keluarganya, atau terlilit hutang sehingga mereka harus bekerja ekstra untuk membiayai orang tuanya atau bagaimana. Itu mungkin mereka punya opsi atau memiliki masalah-masalah lain ya. Kita kesampingkan dulu untuk masalah itu ya. Untuk pengarahan menurut saya ya, usia itu idealnya itu seideal-idealnya itu kalau bisa untuk lelaki atau pria itu 25 tahun Anda itu harus bisa menentukan hidup. Untuk kalangan di tahun yang generasi milenial seperti tahun-tahun ini 2022 ya, itu usia 25 tahun itu harusnya Anda sudah memikirkan matang-matang masalah pernikahan. Syukur-syukur Anda sudah menikah. Tapi kalau usia 25 tahun Anda itu masih sendiri, masih jomblo, belum memiliki pasangan, padahal pekerjaan Anda sudah ada walaupun menurut Anda itu belum mapan, itu Anda jangan berpikir nanti bagaimana dan gimana. Serahkan saja sama Tuhan, pasti nanti ada jalan. Oke guys, mengerti ya, paham ya, bisa dipahami. Dan untuk wanita itu ya 23 tahun bahkan sampai 25 tahun seharusnya sudah menikah. Untuk alasan-alasan yang lainnya itu nanti bisa dipertimbangkan dengan keluarga, sharing-sharing dengan teman-teman, atau mungkin orang yang jauh lebih pengalaman. Sebaiknya Anda ketika Anda itu sudah memasuki usia yang 25 tahun bagi pria, bahkan wanita, itu harus sering sharing-sharing bersama orang yang sudah menikah dan dia itu berhasil. Dikatakan berhasil itu dia sudah memiliki istri, anak, sudah kerjaannya sudah mapan, bahkan cara berpikirnya juga sudah luas, sudah menurut Anda itu sudah berpengalaman daripada Anda, dan Anda itu harus siap mendengarkan dan melakukan apa yang dia sarankan selama itu benar. Betul atau tidak guys? Betul sekali. Anda tidak harus berpikir nanti kalau saya menikah itu istilah Jawanya itu nanti ya repakane opo, aku kerjane bikin kurang jelas, juga urung lancar. Itu sama saja Anda itu tidak percaya diri, kurang pede. Anda tidak percaya juga dengan Tuhan. Tuhanmu nanti pasti akan menyelesaikan masalah-masalahmu jika Anda itu memang niatnya ibadah. Betul atau tidak guys? Tentunya betul guys. Jadi banyak sekali, tidak jarang ya, saya mendengar, saya melihat, bahkan saya bicara dengan narasumber sendiri ya guys ya, itu
ada yang sampai di usia 50 tahun itu mereka belum menikah. Ya, teman-teman saya banyak kok yang usia sampai 40-50 tahun, bahkan sampai meninggal dunia mereka belum sempat menikah, itu ada guys, banyak sekali. Itu perkaranya itu kenapa? Mereka itu yang pertama adalah mereka itu harus mapan dulu secara ekonomi. Nah, ketika ekonomi sudah mapan, mereka baru mau menikah. Ternyata itu tidak sesuai realita yang apa dia impikan guys. Jadi ketika ekonomi mapan misalnya ya, jadi nanti ada aja permasalahannya. Makanya untuk mulai hari ini, ketika Anda usia sudah memasuki usia dewasa, pikirkan matang-matang, tentukan hidup Anda, cari pasangan yang tepat menurut Anda ya. Saya tidak harus menjamin dia cantik, dia ini itu. Intinya Anda yang tahu, Anda yang lebih paham tentang diri Anda, tentang pasangan Anda. Itu Anda harus benar-benar bisa mengerti. Ibaratnya ya wong teliti ya oke lah, tapi jangan terlalu ketelitinan. Wanitanya gimana, asal usulnya bagaimana, baik-baik atau tidak, jahat-jahat atau tidak. Tidak guys, bercanda ya. Maksudnya pada intinya Anda itu harus benar-benar berpikir secara rasional guys ya, berpikir secara dewasa. Anda harus sering konsultasi dengan orang yang lebih dewasa, lebih pemikirannya, maksudnya bukan usianya ya, lebih dewasa, lebih wawasannya lebih luas ketimbang Anda, dan Anda harus mau mendengarkan. Turunkan ego Anda ya, meskipun Anda itu merasa aku tuh lebih pinter, ngapain aku konsultasi, aku sharing dengan mereka. Kadang ada yang mereka itu ingin sharing, malu gitu ada. Tapi ya mulai hari ini Anda buka diri ya, membuka diri supaya celah dari solusi-solusi orang-orang itu bisa masuk ke telinga Anda dan Anda bisa terapkan ya guys ya. Pertama, Anda itu tidak harus nunggu mapan dulu ya. Yang penting adalah pekerjaan. Apa aja pekerjaan Anda ya. Ketika Anda sudah punya salonnya, langsung saja, ora usah kesuwen ya, istilah Jawa nih. Untuk masalah nantinya itu pasti Tuhan itu ngasih jalan, Tuhan yang mengatur, kita tinggal jalani. Ngomong web enak, ngelakonannya angel, memang betul, tapi saya sudah menikah guys ya. Saya dulu juga menikah muda ya, tidak muda-muda amat sih ya, amat aja nggak muda. Bercanda guys ya. Maksudnya pada intinya Anda itu harus benar-benar dipikirkan lah, mau sampai kapan Anda sendiri terus jomblo, terus ngalor ngidul sendiri ya. Anda harus pikirkan, Anda harus bicarakan sama orang tua, ini bagaimana ya, dengarkan nasihatnya. Ketika kok nasihatnya itu kok lebih ke mengkritik Anda ya, terima saja, memang Anda itu susah kok dikasih tahu, memang Anda itu susah kok untuk berpikir secara dewasa ya kan. Jangan Anda itu jangan menyuruh hidup itu seperti apa yang Anda inginkan, jangan, tapi ikuti aja hidup itu seperti apa ya. Ekonomi oke lah, yang penting Anda masih punya pekerjaan, sudah punya gawean, punya penghasilan, niatkan saja ibadah, nanti Tuhan kasih jalan ya. Terus yang kedua, Anda jangan terlalu ketelitian milih pasangan, pilih koyo milih apa tok ya. Milih penting, tapi yang penting Anda itu ya sekiranya juga ngaca lah, Anda seperti apa, bagaimana kekurangannya, bagaimana kira-kira itu tepat atau tidak ketika Anda kok mau pilih-pilih ya kan. Yang penting Anda pokoknya nggak usah terlalu milih-milih ya, yang penting baik-baik orangnya, terus dari keluarga yang ya latar belakang yang baik juga, agamanya bagaimana, itu aja sih ya. Jadi tidak perlu Anda itu harus memikirkan kesana kemari, ngalor ngidul ngisor dhuwur, kudu temenanan dipikir ben kira-kira sesuai temenanan, ketelitian orang penting. Karena yang ada nanti Anda malah kaliren, kalau Jawa niki kapiran bahasane. Berarti Anda harus benar-benar dipikirkan ketika Anda sudah usia 25 tahun apalagi lebih. Karena nanti Anda akan memasuki usia 30 tahun itu condong untuk hasrat menikah itu akan berkurang dorongannya. Kalau nggak percaya, buktikan omongan saya. Beda kalau orang udah pernah menikah terus mereka menjadi janda atau mungkin menjadi duda, itu beda cerita ya guys. Di sini yang saya bahas adalah orang yang benar-benar masih lajang
atau legan bahasa Jawa nih. Berarti Anda harus benar-benar jeli, harus memikirkan temenanan ya, nggak usah mikir nanti bagaimana ya. Itu terus untuk yang ketiga itu Anda pikirkan ya, kira-kira itu lokasi ini penting loh guys. Jarak tempuh ya, orangnya itu di mana, misalnya kok luar kota apa luar Jawa atau mungkin luar negeri ya, karena saya tinggal di Jawa ini guys. Jadi Anda harus benar-benar memikirkan itu resiko-resiko yang nanti ketika sudah menikah itu bagaimana, setelah menikah bagaimana, Anda pikirkan matang-matang. Kalau lokasinya terlalu jauh itu Anda sangat ya kasihan keluarga lah. Misalnya proses pernikahannya bagaimana, nantinya Anda kehidupannya bagaimana, apa Anda harus meninggalkan keluarga Anda untuk hidup bersama dirinya di sana, atau mungkin Anda membawa pasangan Anda ke keluarga Anda atau bagaimana, atau ke tempat Anda. Itu yang harus dipikirkan matang-matang. Jadi untuk masalah lokasi, masalah dari mananya itu silahkan Anda yang tentukan. Sebisanya sih kalau saya sih ngasih saran ya jangan jauh-jauh lah. Kira-kira minim-minimnya itu ya sehari itu sampai ya. Sehari sampai lah ya. Kalau sampai luar Jawa itu kok ketoke kok priye ngono lho. Tapi kalau menurut Anda itu Anda ya yang penting aku suka, aku sayang, oke. Perkara cinta itu seperti itu memang. Orang yang sangat susah dinasihati itu orang yang sedang jatuh cinta. Sejauh apapun wis pokoknya aku tak beri cara nih. Anda harus berpikir ulang, setelah menikah itu nanti bagaimana, kehidupan saya bagaimana, keluarga saya, orang tua saya bagaimana, apakah aku harus nanti ke sana. Tetap ada sesuatu yang dikorbankan. Itu ya yang ketiga. Pikirkan untuk masalah letak atau lokasi pasangan Anda, dapat orang mana, dari mana, bagaimana, dan juga otomatis Anda tetap tidak akan bisa tahu secara keseluruhan tentang latar belakang pasangan Anda. Itu lebih tepatnya seperti itu, karena jauh sih. Anda hanya mengenal lewat secara apa ya, sampulnya ya. Kalau ya paling kulitnya ya, dagingnya belum sampai tulang-tulangnya ya, tahu-taunya itu cuma segitu. Cuman ya kembali ke Anda, diri Anda terserah mau bagaimana, mau dilanjut atau tidak, mau bagaimana, terserah Anda ya. Terus untuk yang keempat itu kalau bisa itu jangan terlalu jangan terlalu pikir-pikir panjang guys ya. Mikir boleh tapi jangan terlalu lama untuk berpikir ya. Butuh pertimbangan, butuh ya, maksudnya kayak tunangannya terlalu lama ya, kayak nunggu nanam pohon sengon aja sampai 5 tahun tunangan, 10 tahun ya. Itu yang terjadi, luka semakin dalam ketika kok Anda tidak sampai menikah, kasih tak sampai. Aduh, sakitnya minta maaf, minta ampun. Sorry guys, bercanda. Seperti itu guys. Tunangan jangan terlalu lama lah ya. Umumnya aja kalau mau tunangan, it's okay. Kalau Anda mau langsung menikah, langsung melamar, itu malah lebih baik ya. Tapi yang paling penting Anda harus benar-benar bisa itu ya, berpikirlah, oh ini orangnya baik, ini orangnya sama aku juga, orang tua aku baik, apa salahnya. Jadi jangan hanya terima Andanya saja, tapi juga orang tua juga, dia juga menyukai keluarga Anda tentunya ya. Ada sih pokoknya, jodoh itu kan bisa kita lihat sebetulnya ketika kita sudah ta'arufan, atau bagaimana itu bahasa Islamnya, saya kurang paham. Intinya kalau bahasa saya ya, karena orang nggak jelas ya, pacaran gitu lah. Kalau dari pacarannya saja kan sudah jelas. Intinya Anda bisa menerima kekurangan kelebihannya lah, seperti itu ya.
Oke, cukup sekian video saya kali ini. Saya terima kasih yang sudah nonton video, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ini semata-mata ya dari kebodohan saya, apabila baik ya dari Tuhan. Itu saja. Yang suka silakan ikuti saya, subscribe silakan, atau bagaimana terserah Anda. Yang tidak suka lewati saja. Saya tidak memaksa Anda. Ini hanya sharing-sharing saja, ngobrol santai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.